Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali pada saat malam hari ini kita dipertemukan dalam ibadah online. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang pada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur Tuhan buat malam hari ini yang begitu indah, di mana kami mensyukuri berkat kemurahan Tuhan yang terus-menerus Tuhan limpahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu Bapa. Bapa, pada saat malam hari ini Tuhan, kami mau merenungkan, kami mau memperingati peristiwa yang begitu penting dan bermakna bagi setiap kami anak-anak-Mu, di mana Tuhan Juru Selamat kami mati, bangkit dan mengalahkan maut, dan naik ke surga sebagai Raja di atas segala raja. Seperti pada saat pagi malam hari ini kami memperingati hari kenaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan, undang Roh Kudus-Mu untuk memenuhi setiap kami semua. Kami mau mengangkat syukur kami bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersyukur bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus.
Engkau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau masuk lebih lagi. Kita mau menerima jamahan Tuhan. Undang Roh Kudusnya masuk dalam hidup kita, dalam hati kita. Kita buka hati kita supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus menolong kita memahami firman Tuhan yang akan kita terima pada saat malam hari ini. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Penuhi kami Yesus. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Panggil Dia Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, minta Dia memenuhi kita. Penuhi kami, ini kami yang rindu Tuhan. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah setiap kami Yesus. Ubah hatiku, Celikanku, jamahlah ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia
bekerja dalam hidup kami. Kami siap untuk ditaburi benih-benih firman-Mu Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya bagi setiap kami. Setiap kami yang mendengarkan boleh terberkati dan boleh beri kekuatan yang baru daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, shalom saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Philadelphia Family dimanapun kita berada pada malam hari ini, khususnya yang mengikuti ibadah live streaming. Kita bersama-sama bersyukur bersama dengan seluruh keluarga besar umat Tuhan yang ada di seluruh dunia pada hari ini memperingati Hari Raya Umat Kristen yang keempat. Natal, kematian, kebangkitan, dan hari ini kenaikan Tuhan. 10 hari yang akan datang, hari Minggu tanggal 31 Mei yang akan datang, kita bersama-sama akan memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Nah, saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang yang bertanya ketika Yesus naik ke sorga, lalu dia sekarang ada di mana? Di manakah Yesus berada? Dulu ketika Yesus ada ke dalam dunia, ada yang bertanya, kalau Yesus ada di dunia, lalu siapa yang ada di sorga? Kemudian sekarang ketika Yesus naik ke sorga, masih ada orang yang bertanya juga bahwa di mana dia berada? Kalau dia ada di sorga, lalu kita bersama dengan Tuhan ketika dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, bagaimana cara dia menyertainya? Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar dengan tema ini. Sebagaimana yang dicatat dalam Markus 16 ayat yang ke-19 berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, sesungguhnya kalau kita belajar di dalam hidup ini, bagaimana mengikut Tuhan itu tidak boleh stagnan, kita harus terus berkembang. Kita harus terus belajar, kita harus terus memahami, bukan hanya sekedar mengerti tentang Tuhan, tetapi memahami Tuhan dan menikmati Tuhan di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi pribadi yang kokoh, pribadi yang setia dan tetap mengasihi Tuhan sejak dari dunia ini sampai kepada kehidupan yang kekal. Itulah makanya kata Tuhan, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antara ketiganya itu adalah kasih. Karena kasih itulah yang akan terus ada bersama-sama dengan kita ketika kita di dunia ini sampai kepada kehidupan yang akan datang. Di dunia inilah kita membutuhkan pengharapan. Di dunia inilah kita berjalan dengan iman. Tetapi ketika kita sudah ada di sorga, maka kita tidak lagi membutuhkan pengharapan, karena di sanalah fakta yang nyata tentang janji kekekalan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara, mungkin terjadi bila orang beriman menaruh seluruh pengharapannya kepada Yesus atau kepada gereja itu sendiri. Gereja membutuhkan pembaharuan. Kenapa? Karena itu kita membutuhkan Yesus di dalam kehidupannya. Banyak orang percaya yang masih bertanya, di manakah Yesus berada? Yang masih bertanya, di manakah Yesus hari ini berada? Adakah dia memimpin gerejanya di bumi ini? Atau dia di sorga dan memimpin gerejanya dari sorga? Mari kita mau belajar hari ini supaya kita bisa memahami, memaknai hari kenaikan Tuhan itu bukan hanya sekedar seremonial atau hal-hal yang biasa rutin sehingga tidak bisa memaknainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, perhatikan kata firman Tuhan ketika Yesus naik ke sorga. Firman Tuhan berkata, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11 berkata, hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Satu kekuatan yang luar biasa adalah kenapa kita terus menantikan Tuhan, sebab kita percaya bahwa Tuhan nanti akan datang yang kedua kali. Kita tahu akan kita menantikan kedatangan Tuhan untuk menjemput kita bersama-sama. Sampai pada akhirnya ketika sangkakala Allah dibunyikan, yang mati akan dibangkitkan, yang hidup akan diubahkan, dan bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan permai. Di mana Yesus berada? Kenaikan Tuhan sesungguhnya adalah berbicara tentang Yesus yang kembali ke rumah Bapa, kembali ke sorga. Ketika Yesus datang ke dunia ini,
Ketika dia berkata firman Tuhan, karena dia adalah yang setara dengan Allah, tidak menganggap kesetaranya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia sudah melakukan kenosis. Rumah Bapa adalah tempat di mana Yesus dan Bapa berada. Kalau saudara belajar dari Yohanes pasal 17 ayat yang kelima, berkata demikian, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri, kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia itu ada. Jadi Yesus memang ada bersama-sama dengan Bapa, lalu dia turun ke dunia. Kenaikan itu adalah berbicara tentang Yesus kembali ke tempatnya semestinya dia berada, karena ketika dia ada dalam dunia, dia 100% manusia, tetapi dia juga 100% adalah Allah. Maka di dalam kealahan dia kembali ke rumah Bapa. Jadi hari ini Yesus ada saat ini, ketika dia naik, dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Rumah Bapa adalah tempat miliknya. Sama ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang tuan yang bepergian jauh, lalu kemudian kembali lagi di rumahnya, lalu dan akhirnya dia memberikan pahala kepada hamba-hambanya. Kalau kita belajar dalam Matius pasal 21 ayat yang ke-33, membagi-bagikan pahala. Dan itulah tugas-tugas yang dikerjakan Tuhan. Ketika kita nanti suatu kali terjadi rapture, maka apa yang akan dikerjakan Tuhan? Nanti akan ada pengadilan tata Kristus, bukan mengadili bahwa masuk sorga atau nerakanya, karena kita memang sudah menikmati dan sudah punya pengharapan itu. Kekristenan adalah berbicara tentang kepastian, keyakinan bahwa kematian kita pasti masuk sorga, tentang sorga. Tetapi kekristenan itu juga berbicara tentang perubahan hidup. Kekristenan berbicara tentang pengalaman hidup. Dan yang terakhir, kekristenan itu berbicara tentang buah hidup. Nah saudara dikasih di dalam Tuhan, di dalam tahta pengadilan Kristus itu nanti, Tuhan tidak menentukan dia masuk surga atau neraka, tetapi menentukan berapa pahala yang akan diterima oleh kita. Apa pahala yang akan diterima oleh kita. Sebab kata firman Tuhan, dan semua perbuatan baiknya menyertai dia. Jadi orang Kristen adalah orang yang percaya kepada Tuhan, karena kita diselamatkan karena anugerah, maka kemudian kita berhak untuk menikmati keselamatan itu. Tetapi bukti dari kekristenan, maka kita adalah harus berbuat baik, kata firman Tuhan. Sebab iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Rumah Bapa adalah tempat di mana Yesus ditinggikan. Jadi rumah Bapa adalah tempat di mana Yesus dan Bapa berada. Rumah Bapa adalah tempat di mana Yesus nanti akan membagi-bagikan pahala kepada kita yang umat Tuhan, kepada semua manusia yang percaya kepadanya. Tempat di mana Yesus ditinggikan. Firman Tuhan menyebutkan dalam Yohanes pasal 12 berkata ayat 32, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Jadi ketika Yesus naik ke surga ditinggikan, jelas alamatnya. Makanya kalau ada orang percaya berpulang, meninggal dunia, iklannya kan juga jelas, telah pulang ke rumah Bapa. Kematian itu adalah kembali ke rumah Bapa. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu yang kalau Bapak Ibu perhatikan, kalau saya ada orang kematian dan saya melayani, saya hampir dan mungkin sejak saya percaya Tuhan, saya tidak pernah lagi menggunakan pakaian hitam. Kenapa? Karena bukan berduka cita. Dan saya tidak pernah berkata turut berduka cita. Tapi saya selalu berkata turut sepenanggungan. Kenapa? Kita memang suatu kali akan ke sana. Dan jelas perginya kemana. Nah itulah tentang rumah Bapa. Jadi Yesus ada di rumah Bapa. Lalu yang kedua, ngapain di sana? Yesus ditinggikan di rumah Bapa itu di sebelah kanan Allah. Yesus di sebelah kanan tahta Allah. Perhatikan tempat di mana Yesus berada, yaitu di rumah Bapa. Saudara perhatikan sendiri, di rumah Bapa apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Ada saksi, bukan hanya sekedar ini berita, tapi Alkitab memberikan kesaksian. Saksi yang pertama kita mencatat di dalam Injil Markus. Markus menjadi saksi. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Markus menyaksikan. Kalau kesaksian satu orang saja mungkin tidak begitu sah. Ini kesaksian Markus, kesaksian banyak orang. Stefanus bahkan ketika dia dirajam dengan batu menjelang kematiannya, Stefanus berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jadi berita tentang
Yesus di sorga itu bukan hanya sekedar angan-angan, tetapi memang dia harusnya ke sana. Karena dia berasal dari sorga. Dan dia menyediakan tempat bagi kita nantinya. Lalu kemudian ada saksi, ada Markus, ada Stefanus, dan juga ada Paulus. Bahkan ada orang lain yang memberikan kesaksian ketika dia naik. Tetapi waktu naik kemudian berbicara tentang kenaikan yang disaksikan orang banyak. Kepada orang Galilea dia akan berkata, dan Yesus yang sekarang naik ini besok akan datang seperti pada waktu dia naik. Nah saudara yang dikasih di dalam Tuhan, selain Yesus ada di sorga, lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah yang Yesus kerjakan sekarang? Apa yang Yesus kerjakan sekarang di sorga itu? Saya perhatikan. Yang pertama yang Yesus kerjakan di sorga adalah menarik orang datang kepadanya. Firman Tuhan berkata, dan apabila aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan itu akan diteruskan sampai kepada kedatangannya. Maka di dalam prinsip kekristenan sebenarnya tidak ada yang dimaksud dengan kristenisasi. Kita tidak bisa berbangga diri, oh saya sudah mengkristenkan dia, saya sudah membawa dia kepada Tuhan. Tidak bisa. Sebab Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan dengan jelas firman Tuhan juga mengatakan bahwa kalau Roh Kudus, perhatikan, kita percaya kalau tidak ada seorang pun yang bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Yang besok kita akan menikmati ibadah pencurahan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memberikan kemampuan untuk kita bisa menerima Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus, kita bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Jadi dengan hal ini kita nggak bisa berbangga dalam catatan hidup, saya sudah mengkristenkan orang sekian. Nggak bisa. Kata Tuhan katakan, yang dikerjakan Tuhan yang pertama, dia menarik orang datang kepadanya. Kenapa? Karena Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kalau kita bisa percaya kepada Tuhan, itu karena Tuhan yang memilih kita. Sehingga kita tidak bisa kemudian, aduh saya kok sedih banget ya, tidak bisa bawa kepada Tuhan. Tidak bisa. Tuhan, kita hanya menjadi alat kecil yang diurapi Tuhan untuk membawa orang datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang mampu akan membawanya. Kata Paulus mengatakan, ada satu yang menabur, ada satu yang menyiram, tetapi Tuhanlah yang menumbuhkannya. Nah, bagaimana cara Tuhan menarik banyak orang datang kepada dia? Yang pertama, melalui rohnya. Firman Tuhan menyebutkan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tugas kita adalah memberikan hidup kita, memberikan kehidupan kita supaya kita dipimpin, dipenuhi Roh Kudus untuk menjadi kesaksian, menjadi saksi. Menjadi saksi apa? Menjadi saksi tentang keberadaan Tuhan, menjadi saksi tentang kehadiran Tuhan, menjadi saksi tentang Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan dikerjakan Roh Kudus, sehingga kemudian yang akan kita pelajari besok, bagaimana orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu akhirnya menghasilkan buah-buah roh yang membuat orang bisa menjadi surat pujian yang bisa dibaca dan dilihat oleh orang lain. Sehingga saya selalu mengatakan puncak dari kekristenan itu adalah apa yang orang lain dengar tentang kita, apa yang orang lain lihat dari kita, dan apa yang orang lain rasakan di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus menarik orang datang kepada Tuhan pertama melalui rohnya. Yang kedua melalui kasihnya. Perhatikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan adalah kasih agape, kasih yang tidak pernah melihat seberapa kita baiknya. Sebab tidak ada seorang pun yang benar, tidak ada seorang pun yang baik, yang layak untuk menerima kasih Tuhan itu sebenarnya. Sebab firman Tuhan kan semua manusia sudah berdosa, semua manusia sudah kehilangan Allah. Tetapi oleh karena kasih karunialah kita bisa diselamatkan.
Jadi kenaikan Tuhan menjadi kita sarana untuk introspeksi. Apakah kita sudah mampu menyaksikan tentang kasih Tuhan kepada dunia ini, menjadi garam dan terang, dan menjadi introspeksi dalam kehidupan kita. Apakah memang hidup kita ini benar-benar sudah menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kita. Yang ketiga, saudara, apa yang Yesus kerjakan? Menarik orang datang kepada Tuhan. Yang pertama melalui kasihnya, melalui rohnya, melalui kasihnya. Dan yang kedua, ketiga, melalui firman-Nya. Firman Tuhan berkata, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kata firman Tuhan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Tugas kita itu memberitakan, menyampaikan kabar baik bahwa orang berdosa bisa diselamatkan oleh karena percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudara dikasih dalam Tuhan, dan itu bukan hanya sekedar kita memberitakan, tetapi orang tersebut harus menikmati buah dari keselamatan itu. Firman diberitakan, sebab firman yang keluar itu tidak akan pernah berlalu begitu saja. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali begitu saja, akan bekerja. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, itulah makanya bagaimana umat Tuhan bukan hanya sekedar Kristen yang menerima Yesus saja, hanya sekedar KTP-nya yang berubah menjadi Kristen, tetapi bagaimana kita mampu menghidupi firman itu. Dan yang keempat, bagaimana cara orang datang kepada Tuhan, bagaimana cara Yesus menariknya. Yang berikutnya adalah melalui umatnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan memberitakan kepada kita, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Itu berarti bahwa ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Jadi orang percaya adalah punya tanggung jawab. Ketika Yesus naik ke surga, maka Tuhan memberikan tanggung jawab kepada kita untuk menjadi bait Roh Kudus-Nya. Bukankah Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Kenaikan Tuhan bukan hanya sekedar bersyukur bahwa Tuhan sudah pergi naik ke sorga, tetapi kita juga menjadi sarana introspeksi. Apakah benar-benar hidup kita hari ini, tubuh yang sudah Tuhan pilih untuk menjadi bait-Nya itu benar-benar menjadi alat, sarana supaya Tuhan dipermuliakan. Lalu yang kedua, apa yang dikerjakan Tuhan di sorga? Yang kedua adalah membela kita. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, setiap saat iblis itu datang. Sama seperti ketika Ayub, iblis datang kepada Allah, dan Allah berkata, dari manakah engkau iblis? Iblis bilang, aku harus berkeliling dunia. Apakah engkau melihat hambaku Ayub? Perhatikan, tidak ada tempat yang tersembunyi, yang terlalu tersembunyi, yang tidak bisa dilihat oleh Allah. Tidak ada tempat yang terlalu dalam, yang tidak bisa dijangkau oleh kasih Tuhan. Tetapi perhatikan, sehebat apapun kita, saudara perhatikan, iblis itu selalu mencari celah untuk mendakwa, untuk mempermalukan, untuk menggagalkan iman kita, menuduh kita. Ketika orang mau sungguh-sungguh, iblis akan membisikkan, kamu gak layak loh. Ketika kita mau pelayanan dengan sungguh-sungguh, aduh kamu gak layak. Ketika kita mau memberikan satu kebaikan, malah itu paling gak berharga. Terus kenapa? Iblis akan mendakwa, bisa mendakwa hidup kita, bisa juga Tuhan iblis pakai untuk kita bisa mendakwa orang lain dengan kecurigaan, dengan prasangka. Bahkan itulah tidak heran akhirnya juga orang memperdebatkan firman. Padahal perdebatan itu bukan membawa kita semakin dekat, perdebatan akan membuat kita semakin jauh. Dan itu cara yang digunakan sebenarnya, yang membuat orang Kristen akhirnya seperti dalam Wahyu pasal yang kedua jemaat Efesus, yang jatuh sudah sangat dalam. Saudara dikasih dalam Tuhan, iblis yang selalu mendakwa, tetapi Tuhan yang akan membela kita. Yesus membela kita. Dalam Roma 8 ayat 34 berkata, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara perhatikan, bukan kita yang membela Tuhan. Kita membela Tuhan dengan membuktikan kehadiran karya Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan membela kita
dari setiap dakwaan iblis. Iblis akan bilang begini, oh Daniel itu dosanya banyak loh masa lalunya. Tuhan bilang, ya dia memang masa lalunya dosa banyak, tetapi Tuhan tidak pernah melihat masa lalu. Tuhan melihat sekarang ke depan. Oh dia gak layak melayani Tuhan, kenapa dia begitu banyak dosanya? Iya, Tuhan akan bilang begitu. Tetapi darahku sudah menebus dia. Dia sudah disucikan, dia sudah dikuduskan. Oleh karena dia percaya kepadaku, yang membuat kemudian dia berhak untuk memanggil aku ya Abba, ya Bapa. Jadi kita bukan karena kebaikan kita, Tuhan yang akan terus membela, yang membuat kita punya kepastian iman. Dalam kondisi apapun kita bisa datang kepada Tuhan. Kita bisa menghampiri hadirat Allah. Dalam keadaan suka kita bisa datang, dalam keadaan duka kita bisa datang. Seperti anak yang bungsu datang kepada bapaknya, dia hanya ingin menjadi salah seorang dari budaknya. Tetapi Tuhan Allah Bapa berlari merangkul dia, bukan ada apanya, tetapi apa adanya dia. Waktu dia datang, Bapa menerima dia dengan sukacita. Itulah kehidupan kita. Maka kita bersyukur kita punya Allah yang sudah pernah menjadi manusia, yang hari ini kita peringati kenaikannya. Karena dia pernah menjadi manusia, maka dia tahu perasaan manusia, dia mengerti keluh kesah manusia, dia tahu kebutuhan manusia, dia tahu standar hidup manusia. Maka kita percaya kenaikan Tuhan membuat kita punya kepastian. Kenyertaan Tuhan yang sempurna itu pasti nyata di dalam kehidupan kita. Dan berikutnya saudara yang dikasih di dalam Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan selain pertama, dia akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Yang kedua, akan membela kita. Dan yang ketiga, dia akan menuntun langkah-langkah kita. Saudara perhatikan, begitu indahnya Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Bukan langkah kita saja, tetapi langkah-langkah kita dituntun oleh Tuhan. Saudara, indah sekali, luar biasa sekali. Tuhan kita, dia dengan omnipresence-nya, kemahahadirannya, dia yang akan terus menuntun kita sebagai kepala jemaat, kepala gereja, dan kita adalah tubuhnya. Maka dia yang akan menuntun kehidupan kita. Paulus menikmati tuntunan itu ketika dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Stefanus dituntun oleh Tuhan di dalam penderitaannya secara fisik, tapi dia menikmati sukacita yang luar biasa. Dan tuntunan Allah inilah yang sedang dan terus akan kita jalani. Kadang-kadang tuntunan Allah tidak selalu jalannya lurus, dia bawa ke jalan tikungan, tapi tetap tujuannya kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan membuat goal di dalam hidup kita. Ini loh rancanganku bagimu, bukan yang ini. Tetapi dalam konteks kita mencapai rancangan itu, kita membutuhkan Tuhan. Dan Tuhan yang akan terus menuntun, kita yang akan memegang tangan Tuhan, sehingga pegangannya itu menjadi erat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama untuk menikmati tuntunan ini, supaya Roh Kudus juga menuntun kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Glory, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan sekali lagi, berpeganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku
kudus Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus, kudus Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Engkau ada di dalam sorga. Engkau memerintah menjadi kepala gereja, tetapi juga Engkau hadir di setiap langkah hidup kami untuk menuntun kami, membimbing kami menjadi alat-Mu Tuhan. Kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami membutuhkan jamahan-Mu, kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ajaib Yesus. Ya la 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 ya syaya la ya nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Mari saudara, setiap keluarga kita meninggikan Tuhan, setiap pribadi kita mengagungkan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada kebaikan Tuhan. Yesus ada di sorga, tetapi Yesus juga hadir di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia rindu memakai hidup kita untuk mempermuliakan namanya, meninggikan namanya. Sebab kalau Yesus ditinggikan, Dia yang akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Kita tidak perlu takut lagi didakwa oleh kuasa iblis, karena Yesus yang akan membela kita. Kita sudah dikuduskan, kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, kita sudah menjadi milik Allah. Maka kita aman di dalam tangan Tuhan, aman di dalam perlindungan Allah. Lebih dari itu sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus oleh Roh Kudus yang akan terus menuntun langkah hidup kita, supaya hidup kita benar-benar berada di dalam kebenaran, hidup seturut dengan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Tinggikan dirimu mengatasi langit, keasaranmu Tuhan. Dengan iman katakan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit, keagunganmu Tuhan.
Mari katakan, tinggikan dirimu Yesus. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Ya Tuhan Yesus, Tuhan mengatasi langit. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Keagunganmu Tuhan mengatasi bumi. Kami datang dan tunduk di hadapan-Mu Yesus. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati hari kenaikan Tuhan ke sorga. Kami punya Allah yang memberikan kepastian kepada kami di mana Engkau berada dan kemana kami nanti mau pergi untuk melewati mengakhiri kehidupan di dunia ini. Pasti kami akan pergi bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Tetapi kami bersyukur karena kami sudah dipilih oleh Tuhan. Maka sungguh kami percaya ketika kami masih ada di dalam dunia ini, Engkau akan terus memakai hidup kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa yang belum terjangkau. Kami bersyukur untuk memberitakan kabar sukacita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena dalam kondisi apapun kami aman dalam perlindungan Allah. Engkau yang menjadi pembela kami. Kami tidak lagi takut, kami tidak lagi merasa tertuduh, kami tidak lagi merasa ragu-ragu. Karena ketika kami ada di dalam Tuhan, kebenaran-kebenaran kami adalah semua kebenaran karena Tuhan sudah membenarkan kami. Tuhan sudah menguduskan kami, yang membuat kami punya kepastian untuk setiap waktu datang menikmati hadirat-Mu dengan berkata, ya Aba, ya Bapa. Kami bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa. Engkau tidak membiarkan kami sendiri di dalam dunia ini. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk kami melewati hari-hari hidup kami. Tuhan yang akan menuntun kami langkah demi langkah, sehingga perjalanan kami punya kepastian untuk sampai kepada hari depan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam rumah tangga kami, dalam usaha dan pekerjaan, dalam studi anak-anak kami, dimanapun kami berada dan kemanapun Tuhan utus kami. Biarlah Yesus yang ditinggikan dan Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil dengan segala hal yang baik. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa dan negara kami. Kami percaya Engkau pulihkan bangsa kami. Engkau jagai setiap pemimpin-pemimpin kami, dan Engkau berikan damai sejahtera. Dari tempat ini, malam hari ini, dari rumah kami melepaskan shalom bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah, penyertaan dan pemeliharaan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus akan menyertai, memberkati dan menuntun hidup kami mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama besok setiap jam 6 akan menikmati renungan firman Tuhan. Saya kirim, lalu kemudian setiap keluarga akan melanjutkan dengan pujian penyembahan. Saya kirim jam 6 karena tetapi penyesuaian untuk menikmati pencurahan Roh Kudus menurut setiap keluarga masing-masing. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dan hari Selasa tetap ada live streaming jam 19, tetapi hari-hari lain akan dilaksanakan pada jam 18. Saya akan kirim materinya. Lalu kemudian juga pada hari Minggu tetap kita akan melakukannya ibadah live streaming jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Ya,